bunganya rendah. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya. Ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Ono Surono pasang badan membela Aura Cinta. Dia akan memberi perlindungan kepada Aura Cinta. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Berdebat, berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Nah, kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. Wow. Assalamualaikum teman-teman. Di saat Kang Deddy Mulyadi ini gencar-gencarnya ya membersihkan daerah Jawa Barat ini dari pinjol ataupun Bang Emok yang memang benar-benar menyusahkan masyarakat. Ya, kemudian tuntutan daripada masyarakat ataupun netizen ini untuk segera mengusut jaringan pinjol dari Aura Cinta, teman-teman. Ya, karena ya mereka menduga ini memang Aura Cinta itu memiliki jaringan pinjol yang tidak biasa. Sebab kita ketahui ya Aura Cinta itu pernah ya terlihat mempromosikan pinjol, teman-teman. Nah, muncullah seseorang ya yang bernama Mang Ono ini tiba-tiba secara ugal-ugalan ya membela mati-matian Aura Cinta, pasang badan terhadap untuk membela Aura Cinta, teman-teman. Ya, maka netizen ini curiga ya, tidak sedikit daripada netizen ini curiga, teman-teman. Ketika seseorang membela orang yang jelas-jelas mempromosikan pinjol atau terlibat terhadap bisnis pinjol, itu perlu dipertanyakan. Ya, ada apa? Apakah Mang Ono ini terlibat juga dalam jaringan pinjol Aura Cinta atau apa, teman-teman? Ya, dan memang ya kalau kita melihat ya Ono Surono ini akhir-akhir ini memang dengan sangat ya ugal-ugalannya mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Ya, entah ya saya tidak mengetahui betul apa sebenarnya faktor kenapa orang ini mengkritik ya, senangnya itu mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Apakah karena beliau ini ya merasa ya, artinya ya sakit hati karena pernah ya mencalonkan juga gubernur tetapi gagal ya, atau karena sekedar pansos, atau karena nggak ingin Aura Cinta itu ya terbongkar jaringan pinjolnya atau apa? Wallahu alam ya teman-teman. Dan mungkin coba baiknya coba kita langsung lihat video berikut ini. Terkait dengan Neng Aura Cinta ya yang di Tambun Bekasi sana yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Merespon jadi positif teman-teman ya. Anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya. Ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Ono Surono pasang badan membela Aura Cinta. Ono mengapresiasi Aura Cinta yang berani memberi kritik ke Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu pun meminta konten kreator yang memojokkan Aura Cinta untuk bertaubat. Meminta konten kreator untuk bertaubat, teman-teman, yang memojokkan Aura Cinta. Menurutnya, perundungan yang dilakukan terhadap Aura akan membuat rusak dan membuat anak-anak muda lainnya tak berani untuk bersuara. Sementara itu, Ono Surono takkan membiarkan Aura Cinta tertekan dengan kondisi saat ini. Dia akan memberi perlindungan kepada Aura Cinta. Dia pun mengingatkan terkait Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Pantesan bocah ini ngotot banget debat sama Kang Deddy minta study tour dan wisuda diadain lagi di Jawa Barat. Rupanya dia pernah jadi bintang iklan pinjol. Harus diperhatikan saat agen pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Dek, lu mau orang tua di Jawa Barat kelilit pinjol gara-gara studi tour wisuda ya? Yeah. Bahaya banget bocah ini. Padahal Kang Deddy lagi berusaha memerangi pinjol dan Bang Emok di Jawa Barat yang jadi peringkat 1 di Indonesia loh. Dek, dibayar berapa sih buat bikin kisruh? Betul. Lagian lu mengatasnamakan rakyat miskin tapi gayanya elit banget. Mana pernah jadi pemain sinetron lagi? Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya tapi kan ulahnya. Ya Allah. Lu kalau ngotot mau wisuda sama studi tour ya tinggal berangkat sendiri aja. Gak usah mengatasnamakan rakyat miskin. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir baru procot lahir, itu kelihatan banget
Aura ini. Aura apa ya? Aura cintanya itu aura artisnya itu. Katanya baru lahir aura cinta itu kelihatan banget mukanya itu ya memperlihatkan aura artisnya teman-teman. Kata orang tuanya ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Berdebat, berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. Terungkap, di balik bapak-bapak gondrong yang selalu mengkritik kebijakan Kang Deddy, rupanya beliau ini merupakan calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 yang lalu. Bahkan sampai sekarang, belum diketahui alasan yang pasti kenapa Bapak Haji Ono selalu mengkritik dan terlihat sangat bertentangan dengan Kang Deddy. Padahal dulu mereka terlihat sangat akrab, seperti tidak ada masalah. Entah kenapa akhir-akhir ini Bapak Haji Dr. Andes Ono Surono sering sekali mengkritik Kang Deddy. Apakah mereka berdua ada masalah? Gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Ternyata gubernur gagal teman-teman ya. Nah jadi speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Iya. Jadi gini loh. Jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Betul ya. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin bekas dulu kegiatan apalah perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Komentarnya ke seolah-olah dia pengen menguasai tanah itu gitu. Siapa? Komentar dari netizen yang iya karena salah kan. Gini Bu, gini, Ibu tahu nggak biaya recovery banjir? Kita emang nggak pengen menguasai tanah itu kok Pak. Jadinya harus meluruskan gitu. Dia kan ngomongnya cuma minta keadilan aja. Ya kita tanah negara. Iya tanah negara ya. Saya tuh turun ke sana. Kalau gini loh, kalau kebijakan bupatinya nggak ada penggantian loh Bu. Iya emang. Saya ini karena faktor kemanusiaan aja. Jadi faktor kemanusiaannya adalah saya tidak akan membantu orang yang digusur karena menggunakan tanah negara. Saya tidak mau bantu karena itu salah. Saya bantu orang yang hari ini tidak punya uang untuk bayar kontrakan. Gitu loh. Tapi saya tidak akan bantu orang juga yang bayar kontrakan gak punya, tapi speak up pengen ada wisuda, pengen ada perpisahan, gimana? Kalau wisudanya kan dia cuma istilahnya ngomong ini bahasa aja pengantar, tuh, bahasa pengantar. Intinya bahasa dia pengantar untuk menyampaikan intinya sebenarnya bukan yang itu yang dituju diomongin. pada penggusuran itu mungkin Pak. Iya, maksud saya gini, bahwa kita menghargai pernyataan setiap orang, pendapat. Saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Nggak apa-apa. Sebagai orang, saya ini kan orang tua nih. Ini orang tua, anaknya ini pengennya tidur-tiduran, pengennya motor-motoran, pengennya minum-minum, pengennya pulang malam. Orang tuanya ngenasehatin, ya anaknya pasti marah. Nah, kemudian, tapi kalau saya sebagai orang tua dibiarin, besoknya kena bacok geng motor, tabrakan, korban minuman keras, korban narkoba, gak lulus sekolah, kemudian jadi pengangguran. Lah saya nanti bertanggung jawab, nanti anaknya itu sama saya. Dulu bapak kenapa sama saya tidak mengarahkan? Nah, sekarang saya melatih. Misalnya begini, saya meminta yang jaraknya dekat ke rumahnya berjalan kaki. Apa sih yang terjadi hari ini?
Yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda sekarang kakinya rapuh. Kenapa? Makanannya fast food, tidak pernah gerak, sehingga kakinya gerak sedikit, keseleo dan patah. Karena tidak kokoh, jarang jalan kaki. Di Tiongkok, orang jalan kaki, sampai latihan dokter lari. Di Indonesia lemah. Nah generasinya kayak gini. Iya, Masya Allah. Betul Itu ya. loh. Saya nggak mau saya menjadi pemimpin populer-populeran, tapi kalau tidak mengarahkan dan tidak mendidik bagi anak-anak. Iya. Saya tegas terhadap anak-anak saya. Si Kehet, pantesan lancar ngomongna duta pinjol. Harus diperhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjamannya tinggi. Gitu carana marek nyengsarakeun Aisyah. Bunganya rendah. Rendah di mana? Dan tenornya panjang. Panjang tapi ka malah lodar nu nginjem Aisyah. Nah, semuanya itu Guys, moal balik, tong diteruskan, tong daraek diajak eta nginjem pinjol ku Neng Aura, entong nya tong daek ke kalaka jadi sengsara. Geus tong daek moal balik dia mah moal balik, tong diteruskan. Warga Jawa Barat harusnya bersyukur ya punya gubernur seperti KDM. Ini tidak ada muatan politis atau bagaimana gitu. Tapi menurut aku, lihat KDM menggunakan sosial medianya sebagai CCTV. Buat kalian mengawasi kerjanya dia apa aja, itu adalah suatu langkah yang menurutku progresif. Kenapa begitu? Karena jadikan sosial media jadi CCTV-nya, dia harus membuat konten secara terus-menerus. Jadi at least setiap hari dia harus punya konten, at least setiap hari dia harus kerja yang punya signifikan impact buat masyarakatnya gitu. Jadi konten-kontennya nggak lagi mengenai gubernur main sama anaknya, gubernur lagi liburan sama anaknya, yang kita cuma tinggal gigit jari aja ngelihat konten-konten mereka gitu. Jadi kalian tuh harusnya bersyukur bahwa beliau ini punya niat untuk menjadikan sosial media sebagai channel penyiaran. Jadi tolong didukung, karena DM ini definitely banyak orang yang nggak akan suka sama dia. Karena apa? Dia meningkatkan bar standar dari bagaimana seorang gubernur harus berlaku. Lo tahu kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang baru, yang salah satunya adalah selain dari S1 itu tidak boleh wisuda. Maksudnya di bawah jenjang S1. Nah kan biasanya tuh anak-anak SMA atau SMP atau SD bahkan TK itu kan pakai toga pas kelulusan. Nah itu tuh udah mulai dilarang. Jujur gue pribadi adalah orang yang sangat mendukung kebijakan ini. Whatever you wanna say, kayak sekali seumur hidup bla bla bla, gue tetap mendukung kebijakan ini. Terus gue ada ketemu satu konten nih yang boleh wisuda cuman yang S1. Gak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu memberatkan orang tua. Dan gue tahu range harga wisuda itu berapa, karena gue juga mengalami. Dan itu memang memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu, tapi masalahnya harga buat wisuda itu semuanya rata, semua siswa. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu, itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello, lo lihat juga dari perspektif orang tua lo. Daripada buat bayar kelulusan atau wisuda yang kayak gitu, acara-acara yang memang memberatkan orang tua, mungkin orang tua lo jauh lebih memikirkan tentang bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya. Masih banyak banget hal-hal prioritas lain yang jauh lebih penting daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, bingung banget. Gue pusing sama orang-orang yang kayak gini nih. Kayak bisa gak sih? Gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk, politik tuh kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, atau emang kepentingan masyarakat? Kayak orang-orang tuh nggak bisa bedain gitu, kayak selalu netting gitu sama pemerintah. Padahal nggak semua aturan pemerintah tuh buruk kok. Kalau misalnya ditinjau kembali, kayak misalnya aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Apalagi melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Jauh sebelum Kang Deddy Mulyadi ini mengeluarkan kebijakan membawa anak-anak itu ke barak militer ya, untuk dididik, untuk dibentuk karakternya menjadi lebih baik. Ataupun jauh sebelum Kang Deddy Mulyadi ini
ya viral terhadap dengan masalahnya aura cinta ini, ya kemana itu Mang Ono ataupun Komnas HAM, ya KPAI, kemana itu dalam khususnya ya mendidik anak-anak muda, anak-anak remaja, kemana itu? Kita tahu permasalahan anak-anak remaja di negeri ini itu dari dulu, dan sampai sekarang ini seakan-akan kita tidak mendapatkan solusinya. Makanya kemarin tuh ya ketika ada Ibu Sofia yang ketika debat TV One mendebat terhadap orang-orang yang melapor Kang Deddy Mulyadi, ya itu masuk akal teman-teman, mengatakan daripada kita tunggu DPR yang kerjanya nggak tahu ngapain, giliran sekarang ada tokoh ya pemimpin ya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini ya melakukan langsung action ya, aksi untuk mendidik ya generasi muda kita, malah dikritik. Kemarin-kemarin kemana tuh kayak Ono ya, oknum daripada KPAI juga yang menyerang kemarin Kang Deddy Mulyadi, kemudian Komnas HAM, kemana tuh kemarin suara-suaranya? Ya seakan-akan nggak ada teman-teman. Giliran sekarang baru bersuara mengatasnamakan ya hak asasi manusia lah, mengatasnamakan peduli sama aura cinta lah, mengatasnamakan ya Kang Deddy Mulyadi itu berlebihan terhadap aura cinta lah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat teman-teman ya aura cinta itu sudah dewasa. Ya mempromosikan pinjol lagi. Tentu kita tahu pinjol itu bagaimana coba dampaknya terhadap masyarakat. Ya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Apalagi Bang Emok. Giliran sekarang ketika ada seorang pemimpin di negeri ini ya mengeluarkan suatu kebijakan yang pro terhadap rakyat, yang memperhatikan rakyat, baru dikritik. Ini macam apa coba teman-teman? Ya ini bagaimana pola pikirnya ini? Ya Allah ya Rabb. Silakan ya kalian coba tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Bagaimana tanggapan kalian, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.